bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Surat terbuka untuk Banteng PDIP kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, khususnya para pengurus dan anggota yang merasa bangga dengan simbol banteng. Dengan segala hormat, kami ingin menyampaikan protes keras atas sikap merendahkan dan menghina warga Jawa Tengah yang telah disampaikan oleh beberapa anggota partai kalian. Tidak seharusnya kalian, sebagai pemimpin dan bagian dari partai yang konon besar, merasa berhak merendahkan kami dengan menyebutkan Provinsi Jawa Tengah sebagai kandang bansos dan menyebut kami sebagai bagian dari provinsi termiskin. Wahai Banteng, jangan lupa bahwa tuan-tuanmu yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah seperti Bibit Mulyono dan Ganjar Pranowo tidak akan pernah mencapai posisi itu tanpa dukungan rakyat Jawa Tengah. Tanpa kami, tanpa suara kami, kalian tidak akan berada di posisi yang kalian nikmati sekarang. Apakah kalian lupa bahwa di balik kemegahan partai kalian, ada kami yang terus bekerja keras di tanah ini? Tuan-tuan kalian, yang sudah bertahun-tahun memimpin provinsi ini, sudah sepatutnya introspeksi diri. 15 tahun Jawa Tengah dipimpin oleh Partai Banteng, tetapi kenyataan yang ada adalah ketidakpecusan dalam kerja nyata. Pembangunan yang seharusnya bisa meringankan beban kami malah seringkali berakhir pada janji-janji kosong. Sekarang, jika kalian kalah, alih-alih mengakui kesalahan, kalian justru malah menyalahkan rakyat Jawa Tengah yang jelas telah banyak berkorban untuk partai kalian. Apakah ini sikap seorang pemimpin sejati? Apakah ini yang disebut dengan perjuangan untuk rakyat? Kami bukan budak seperti yang kalian kira. Kami adalah rakyat yang cerdas dan memiliki hak untuk dihormati. Tidak ada tempat bagi penghinaan dalam dunia politik. Kami mengingatkan kepada kalian bahwa tanpa rakyat, kalian tidak ada artinya. Berhentilah merendahkan kami. Hormatilah kami sebagaimana kami menghormati kalian. Jika kalian benar-benar ingin menjadi pemimpin yang bijaksana, tunjukkanlah dengan tindakan, bukan dengan kata-kata hina yang tidak pantas. Dengan hormat, warga Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya, oke, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini di OPD Bang Leo. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung dan melihat nonton video ini dan channel ini, tolong bantu dengan klik tombol subscribe ya dan share videonya. Nah, ini teman-teman kemarin banyak sekali kejadian unik ya, kejadian tak terduga lah ya, dari mundurnya utusan khusus presiden yaitu Gus Miftah ya, sampai mantan Presiden Joko Widodo tak diakui lagi gitu ya, tak diakui lagi oleh partai PDIP gitu ya. Ataupun dia sebagai kader Banteng. Begitu juga keluarga beliau ya sudah tidak diakui lagi. Jadi di sini kualitas pendukung Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, inilah perbedaannya dengan anak abah gitu ya teman-teman. Kalau mereka orang yang jelas-jelas salah, yang terjangkau kasus gitu ya, kena masalah korupsi, masih mereka bela, mereka pasti bela habis-habisan sampai darah penghabisan dengan cara alibi-alibi ataupun pokoknya menggiring opini-opini gitu ya. Pokoknya semua mereka akan halalkan segala cara gitu ya. Sedangkan kalau kita ya memang kalau salah ya salah gitu. Ucapkan salah, minta maaf, ya itu kan namanya manusia ya. Dan lebih hebatnya lagi ini Gus Miftah ini, beliau berjiwa ksatria kan, Pak Prabowo mengatakan itu. Karena ya dia juga merasakan gitu ya, semua orang punya kesalahan bos gitu kan. Enggak semuanya orang ini manusia itu tidak luput dari dosa gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya mau menanggapi masalah Pak Sekjen nih teman-teman. Kita menyatakan bahwa Pak Jokowi dan Mega sudah bukan lagi dari partai. Iya, berarti Pak
partainya perorangan. Nah, secara tidak langsung Pak Jokowi menyindir partai tersebut, teman-teman. Milik partai keluarga. Ya kan? Tidak boleh seorang pun kader melampaui atau melebihi sang ketum gitu. Bukan seperti contoh Golkar gitu ya, yang maksudnya kalau Golkar kan itu ya ketua umumnya bisa orang mana aja gitu ya, kira-kira gitu, bukan harus bagian dari keluarga yang dulunya gitu ya. Nah, terus jadi partai Banteng ini adalah partai milik keluarga gitu ya, yang kemarin teriak-teriak dinasti, sekarang kita malah melihat jelas siapa yang dinasti sebenarnya gitu ya. Nah, ini ada blunder juga di video selanjutnya, nanti ada blunder juga di mana di situ pokoknya banyak sekali lah gitu blundernya seorang dari Banteng, terutama namanya ini Pak Sekjen mereka sendiri gitu ya. Mereka tidak ingin memasang foto Mas Gibran di sekolah partai mereka, di pendidikan partai mereka. Aduh, ini kan kacau juga nih teman-teman. Oke lah, ini monggo silakan anak-anak Abah, anak-anak warga Indonesia yang mau disekolahin di partai Banteng, monggo tuh belajarnya yang begituan gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja saksikan video berikut ini. Tadi kan di ruangan konferensi tadi apa masih Jokowi Ma'ruf, itu kenapa tuh Pak? Ya nanti kita ganti gambar Pak Prabowo ya. Mas Gibrannya juga akan dipasang nggak di sekolah partai? Jadi di tempat ini kami berikan tempat bagi Presiden Prabowo. Untuk wakilnya Mas? Ya kita menunggu ya kebenaran ditegakkan. Marilah kita membangun Indonesia ini dengan saling menghormati, saling menghargai, jangan saling merendahkan. Membangunlah Indonesia dengan rasa persaudaraan, tanpa saling merendahkan. Nah itu dengar nih Pak Sekjen, dengar nih Pak Sekjen. Ini bro, kira-kira nih, kalau sekolahnya didirikan oleh orang-orang ini dengan nada seperti ini, terus kira-kira nih nanti murid-muridnya akan mendapat ilmu seperti apa? Lulusannya akan seperti apa, coba bayangkan. Terus doktrin-doktrin yang akan dimasukkan ke murid-muridnya itu ntar model apa coba? Ini mau bikin sekolahan partai, tapi sekolahan politik ya ceritanya. Terus ntar hasilnya itu murid-muridnya itu seperti apa coba kira-kira, kalau yang bikin nih orang-orangnya kayak gini, terus nadanya dengan gayanya seperti ini dengan jenis-jenisnya orang yang seperti ini, terus ntar gimana nih coba nih kira-kira hasilnya murid-muridnya. Terus anak-anak siapa yang kira-kira mau disekolahkan di sekolahan sini? Itu aja. Menurut Anda gimana nih? Bola ngomong ngedewe karo katokmu boh. Viral, calon bupati dari PDIP ini tidak bisa mengeja digitalisasi. 3 untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit dimulai di saat Anda berbicara. Terima kasih. Untuk digitalisasi kesehatan itu begini saudara. Jadi kita di Talaut sana, kalau saya lihat selama ini saya berjalan, itu kesehatan itu memang masih kurang. Apa sekelas ini untuk itu ya Banteng. Ya betul. Digitalisasi yang harus ditanyakan ini itu memang belum cukup. Yang diutamakan di sini untuk kesehatan adalah infrastruktur saja yang harus kita bangun sesuai dengan kerja yang dilakukan di daerah tersebut. Karena ini susah mau cumu ini. Walah Mak Banteng, anakmu delok ono to Mak. Sekelas ini kah calon bupati dari PDIP mengeja digitalisasi, ada digilir memang sasi, diketok dase,
Ya Allah, hasto anak buahmu kok jan ya ruwet tenda umum ngene kok nyalon bupati, nyalon RT ae kono lho ra ono sing milih, jan ya angel. Politik identitas itu kan politik yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, politik yang miskin prestasi. Kita tahu di DKI pada saat Pilgub itu digunakan politik identitas yang sangat tidak sehat, dan hasilnya kan kita tahu. Kadang saya bingung ini Pak Sekjen, ini pelawak atau politikus gara-gara. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Ada salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak dia lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lu. Kan gitu tuh. Apa yang menjadi program Pak Jokowi, program Pak Ahok, program Pak Jarod Saiful Hidayat, contohnya untuk membersihkan kampung-kampung dengan pasukan orange, dengan pasukan hijau, itu bukan tidak dilakukan. Hal-hal yang positif saja tidak dilanjutkan karena ketika berkampanye miskin prestasi, sehingga PD Perjuangan sangat tidak setuju. Tetapi kalau untuk mengajak masyarakat dengan senyum, untuk berdoa bersama, untuk menjalankan sholat 5 waktu, itu kan merupakan hal yang positif bagi umat Kristen, untuk mengajak berdoa di gereja, bagi umat Hindu di pura, itu kan sesuatu yang bagus. Sehingga jangan menampilkan identitas yang menunjukkan spiritualitas sebagai bangsa, itu kemudian padahal calon mereka sendiri di saat Pilpres tiba-tiba jadi iklan di azan. Dikatakan politik identitas. Ya bukan, karena dari sisi Pak Ganjar Pranowo sendiri, saya sendiri belum melihat ya. Ya saya sendiri belum lihat, sehingga sebelum menanggapi lebih lanjut ya nanti saya lihat dulu. Tetapi Pak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religius. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Ini tidak dibuat-buat. Istrinya Ibu Siti Atikoh juga dari kalangan pesantren, menampilkan kehidupan spiritualitas yang mencerminkan sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya sejak dulu, sejak zaman mahasiswa, ya Pak Ganjar Pranowo ini sosoknya seperti itu, sosok yang rajin beribadah, sosok yang baik, sosok yang... Nah, beliau itu tolong diingat, hei anak muda, karena saya makin lihat yang tua-tua ini sekarang sudah mulai berkurang. Saya yakin ibu-ibu ini belum mendengar pernyataan dari Pak Sekjen. Mantan presiden tak boleh cawe-cawe. Agenda apa Pak di dalam apa agendanya? Tadi kita makan malam Pak ya? Makan malam. Menunya apa Pak? Nasi goreng Jawa Pak? Ayam goreng dan macam-macam lah ya. Ada pembahasan politik sama ekonomi Pak? Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Mau masuk ke partai kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Jam berapa di sini tadi Pak? Saya pernah mendengar bahwa Pak Prabowo itu ya mengatakan ya itu nggak mungkin untuk meninggalkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah bagian inheren dari Pak Prabowo, baik dari segi pelaksanaan programnya, penghargaan, kesempatan-kesempatan yang begitu luar biasa yang kontribusinya dalam pertarungan kemarin, kan? Adanya Gibran gitu. Jadi menurut saya pada hari ini memang bolanya balik lagi ke tangan Ibu Megawati gitu. Bagaimana merumuskan term and condition yang bisa diterima oleh Pak Prabowo. Karena kalau bicara de facto, pada hari sebetulnya Pak Prabowo tuh nggak perlu amat dengan PDI. Karena
kursi parlemen yang mendukung koalisi Indonesia Maju itu sudah mencapai 82%. Kursi PDI itu di DPR per hari ini sekitar 18% dari total keseluruhan kursi yang ada. Ya, nggak ada kesulitan sama sekali buat Pak Prabowo dalam mengambil kebijakan-kebijakan gitu. Bahkan dalam kacamata mereka yang kontra ya bagi bergabungnya PDI Perjuangan, mereka mengatakan begini, bahwa ya oposisi atau partai yang tidak tergabung di dalam kabinet itu diperlukan sebagai representasi dari suara rakyat yang tidak puas kepada kinerja pemerintahan. Apalagi pada hari ini kalau mau kita tambahkan, tadi kan udah disebut ada gugatan PDI Perjuangan kepada KPU yang meminta pembatalan Gibran sebagai wakil presiden itu. Nah, itu sendiri kan juga sebetulnya jadi pertanyaan. PDI ini mau masuk dalam kabinet Prabowo Gibran, tapi nggak mau Gibran ada di situ. Lah gimana sih? Gitu. Menterinya mau, tapi wapresnya nggak mau. Gitu. Nah, ya, tapi ini kan penyakit kronis juga. Sekarang ini kan menterinya mau, presidennya nggak mau. Maksudnya nggak mau sama Pak Jokowi. Jadi ini memang penyakit lama ini. Kami ingin mengatakan sehebat-hebatnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, semua orang-orang yang masih cerdas cara berpikirnya menggantungkan harapan kepada mereka, kami katakan itu salah, ya. Itu adalah kebablasan. Jangan pernah gantungkan harapan kepada makhluk. Sebagaimana berkali-kali juga bahasa daripada beliau yang tentu saja dari segi kapasitas untuk memimpin, beliau jauh daripada kita dan kami, bahkan saya sendiri. Tapi bahasa beliau juga perlu kita jadikan bahasa ralatan. Apa itu? Semua saya lihat, kata beliau ini, kemana-mana pergi menitipkan harapan, ya, menitipkan harapan menuju kepada perubahan dan sebagainya. Baik itu mungkin bahasa yang bisa dipahami oleh orang awam, nggak apa-apa lah. Tetapi kalau itu dimasukkan ke dalam bab akidah, harapan hanya boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bapak Ibu. Kita boleh saja menitipkan kepercayaan. Saya titipkan kepercayaan, ya. Anak saya kamu nikahi, putri saya kamu nikahi. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kamu bisa memimpin anak saya dengan baik, ya, membawanya menuju surga. Begitu. Ya Allah, kami titipkan kepada orang ini, ya Allah. Walaupun kami tahu dia bukan orang terbaik, tapi saat ini dia baru yang ada, yang nampak oleh kami. Kalau kami pilih dia, ya Allah, ke depan dia mengkhianati kami, ke depan dia melakukan hal yang tidak kami harapkan, ada dosa di dalamnya, ya Allah, kami memohon kepadamu, jangan engkau hukum kami, ya Allah, karena dia yang terbaik yang ada saat ini dalam pandangan para ulama. Ya, itu tadi ya teman-teman videonya. Pokoknya politik itu memang lucu ya. Kadang kemarin bilang A, sekarang bilang Z gitu. Makanya di politik itu bisa jadi tidak ada kawan, tidak ada lawan gitu ya teman-temannya. Jadi semuanya itu ya tergantung momentum gitu ya. Ya, itu teman-temannya. Nah, kemarin Pak Sekjen ini nyinyir Pak Presiden Jokowi, mengatakan seorang mantan presiden tidak boleh cawe-cawe. Inilah yang yang udah kelampaui batas kalau menurut. Kesel juga kadang gitu ya. Selalu Sekjen ini blunder gitu ya. Pak Sekjen ini ya. Beliau lupa ketua umum partai beliau itu seorang mantan presiden juga gitu ya. Padahal ini kan Megawati kan mantan juga. Kenapa cawe-cawe kepada Ganjar ya? Dia kan mantan presiden kelima ya kalau nggak salah ya. Dan kita sama-sama tahu itu ya kan. Ya, kita tahu lah cewek-cewek dari cawe-cawe Pak Ganjar ya sebagai calon presiden. Nah, itu juga Pak Sekjen harusnya kalau mengeluarkan pernyataan itu dipikir dulu gitu ya. Itu ketua umum mereka sendirilah cawe-cawe gitu. Ini ya teman-teman ya. Dan jangan seolah-olah Ibu Mega bisa, Pak Jokowi nggak bisa gitu. Sedangkan Pak Jokowi tidak boleh untuk cawe-cawe, kan aneh. Itu ya teman-teman, tidak boleh menjadi ketua umum lah, nggak boleh gitu. Jadi cawe-cawe nggak boleh. Nah, ini kan cara berpikirnya lah gitu ya. Pokoknya kita paham betul lah kalau cara
berpikir banteng ya teman-teman. Dan kemarin mencari mantannya Mas Kaisang ya. Ya, saya yakin ini lama kelamaan pasti beliau mencari mantannya Pak Jokowi ya. Mantannya Pak Jokowi atau mantannya Ibu Iriana sekalian gitu ya. Terus korek-korek gitu kan. Ya, teman-teman, ini lama-lama sekelas sekjen ini turun untuk menjadi kelas-kelas mencari data-data untuk termek-mek gitu ya, sinetron termek-mek gitu kira-kira teman-teman. Udah pokoknya memang kelakuan sekjen yang satu ini memang suka di luar Nurul kalau menurut saya teman-teman. Terutama itu harus diingat itu soal Bung Deddy Sitorus saat berdebat dengan Bung Mawara ya kan, Bung Ara ini ya, yang dinilai merendahkan kaum perempuan. Nah, di sini juga mereka lupa bahwa ketua umum mereka sendiri adalah seorang perempuan, gitu ya. Nah, pokoknya sudahlah, ini jelas real banteng seruduk, asal seruduk gitu, tanpa disadari menyeruduk ketua umum mereka sendiri gitu ya. Udah pokoknya tulis komentar kalian di kolom komentar. Ya, karena banyak sekali yang sudah kita bahas tadi. Jangan lupa share video ini. Bye bye.